Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Akbar Siregar dengan NPM 2108260038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi etika. Etika secara terminologi berasal dari bahasa Yunani yang yaitu ethos, yang berarti watak, adat ataupun kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Selanjutnya, Pancasila dalam sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem etika pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik, norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Pada hakikatnya Pancasila bukan merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis, melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, dan memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku pada manusia. Dan nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Moral berasal dari kata mos atau mores, yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat, atau ketakutan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaedah-kaedah, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan atau prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mula. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika politik Pancasila. Etika politik Pancasila. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik yaitu mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negaranya, ataupun melainkan hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, ada prinsip etika Pancasila atau prinsip etika politik Pancasila. Prinsip etika politik Pancasila itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pluralisme, yang kedua solidaritas bangsa, yang ketiga keadilan sosial, yang keempat HAM atau hak asasi manusia, dan yang kelima ada demokrasi. Untuk yang pertama, pluralisme. Pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk dalam kurung yang bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya. Untuk yang kedua yaitu solidaritas bangsa. Sikap solidaritas bangsa itu harus dipunyai oleh manusia dengan kaitan dengan ungkapan ataupun perasaan manusia. Untuk yang ketiga yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial ini adalah penerapan hukum masyarakat yang dilaksanakan dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, untuk yang keempat, HAM atau hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia. Dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagaimana manusia. Untuk yang terakhir atau yang kelima yaitu demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama di dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Tiara Amanda Boru Sembiring dengan nomor NPM 2108260039 akan menjelaskan tentang aliran-aliran besar etika. Jadi aliran-aliran besar etika itu terbagi atas 3. Yang pertama etika deontologi, yang kedua etika teleologi, dan yang ketiga adalah etika keutamaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu etika deontologi. Jadi, etika deontologi dicetuskan oleh Immanuel Kant, yaitu pandangan bahwa tindakan dinilai baik ataupun buruk berdasarkan tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik tindakan itu baik ataupun tindakan buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu ketika seorang siswa diberikan tugas. Seorang siswa tersebut dikatakan baik apabila telah menyelesaikan tugasnya dan dikatakan buruk apabila tidak mengerjakan tugasnya. Yang kedua adalah etika teleologi yang dicetuskan oleh Christian Wolff, yaitu pandangan yang berkebalikan dengan etika deontologi. Menyatakan bahwa baik buruknya suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan ataupun akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi yang konkret, atau dihadapkan pada 2 atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu ketika seseorang kekurangan dalam hal ekonomi, dia membutuhkan uang untuk makan lalu dia mencuri. Di dalam etika teleologi ini dapat dibenarkan karena merupakan salah satu tujuannya untuk kelangsungan hidup seseorang. Yang ketiga adalah etika keutamaan. Etika ini mempersoalkan akibat dari suatu tindakan. Tidak juga berdasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral yang ada pada diri seseorang. Orang yang tidak melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perilaku-perilaku baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Contohnya yaitu kejujuran. Etika ini membuat seseorang berkata sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu ada kesopanan, yaitu berperilaku ramah dan menghormati orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan Pancasila baik buruknya pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, saya kembalikan ke teman saya. Pancasila terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pada sila pertama, secara hierarkis, nilai ini dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai kaedah dalam hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam, pasti akan berdampak buruk. Nilai ketuhanan ini akan menghasilkan nilai spiritualis, ketaatan, dan toleransi. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai nilai bahwa suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam hal ini, kemanusiaan Pancasila, adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial. Nilai kemanusiaan ini akan menghasilkan nilai kesusilaan, tolong-menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain-lain. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, suatu perbuatan dikatakan baik apabila
dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan akan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam kaitan dengan kerakyatan, ini terkandung nilai yang lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat dan kebijaksanaan serta permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan ini berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Nilai kerakyatan ini akan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dan lain-lain. Pada sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat. Nilai keadilan ini menghasilkan nilai kepedulian, kesetaraan ekonomi, serta kemajuan bersama. Selanjutnya adalah aplikasi nilai, norma, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pada norma sosial, patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma ini menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Lalu ada yang tergantung dalam nilai sosial. Nilai-nilai terkandung adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang menganggap menolong memiliki yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang menganggap menolong memiliki hak nilai baik atau memiliki suatu nilai yang sangat baik. Sedangkan mencuri bernilai buruk di mata masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humairani Putri. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila menurut jenjangnya. Yang pertama ada nilai religius, yang kedua ada nilai spiritual, yang ketiga ada nilai vitalis, dan keempat ada nilai moral. Satu lagi ada nilai material. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila menurut jenisnya. Yang pertama ada nilai ilahiyah, yang kedua etis, yang ketiga ada nilai estetis, yang keempat ada nilai intelek, yang kelima ada nilai dasar, yang keenam ada instrumental, yang ketujuh ada praksis. Dapat kami simpulkan dari materi kami, etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk yang pertama untuk memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dalam berbagai aspek. Yang kedua ada menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Terima kasih.